Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia, NIM 2101862 dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan teori, fungsi dan struktur sel dalam mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Pengertian sel. Sel merupakan komponen pembentuk organisme hidup dan merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Adapun komponen penyusunnya, di antaranya ada komponen kimiawi dan organel sel. Bagian-bagian sel terdiri atas membran plasma, sitoplasma, nukleus, dan organel. Molekul penyusun sel, karbohidrat, protein, air, lipid, dan asam nukleat. Komponen kimiawi terbagi menjadi dua, yaitu senyawa anorganik dan senyawa organik. Di dalam senyawa anorganik terdiri atas air dan mineral, sedangkan di dalam senyawa organik terdiri dari karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Adapun kompartemen air. Air membentuk 60% hingga 75% dari tubuh manusia, yang sangat penting bagi kehidupan. Semua air di dalam tubuh terus bergerak, tetapi air diberi nama berbeda di lokasi tubuh yang disebut juga kompartemen. Fungsi sel yaitu sebagai metabolisme. Terjadi reaksi katabolik, perombakan senyawa kimia untuk menghasilkan energi maupun bahan pembentukan senyawa lain. Lalu ada reaksi anabolik, penyusunan komponen sel. Fungsi yang kedua yaitu sebagai komunikasi sel, menerima dan mengirimkan sinyal kepada sel lain. Macam sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik yaitu tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti sel. Adapun perbedaan prokariotik dan eukariotik sebagai berikut. Struktur dan fungsi sel. Yang pertama ada inti sel, yaitu bagian pusat sel yang mencolok dari sitoplasma. Yang kedua ada membran inti, yaitu berfungsi sebagai melindungi lapisan terluar inti sel yang terdapat pada organisme eukariotik. Yang ketiga ada dinding sel yang berfungsi sebagai pelindung. Yang keempat ada nukleus. Nukleus ini anak inti sel yang berfungsi sebagai tempat sintetis RNA. Nukleus ini menghasilkan 3 jenis RNA menggunakan enzim RNA polimerase. Yang pertama ada mRNA messenger, menjadi duta pengirim informasi berupa kodon dari DNA ke ribosom untuk sintetis protein. Yang kedua ada rRNA, yaitu ribosomal yang digunakan untuk merakit ribosom. Yang ketiga ada tRNA, transfer, digunakan untuk translasi kodon yang dibawa mRNA. Lalu ada DNA. DNA ini berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yakni sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya. Yang kelima, kromatin, yaitu bagian inti sel yang menjadi tempat kromosom. Yang keenam ada nukleoplasma, yaitu cairan yang terdapat dalam inti sel. Yang ketujuh ada membran sel atau membran plasma, bagian terluar sel yang menjadi pembatas antara bagian dalam dan luar sel, tersusun atas lemak, protein, dan karbohidrat. Yang kedelapan yaitu sitoplasma, bagian di luar inti sel dan di dalam membran sel. Tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim dipergunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme. Ada sitosol, yaitu cairan pada sitoplasma yang tergolong koloid, terdiri atas fase sol dan gel. Yang ke-10 ada sitoskeleton, adalah rangka sel yang terdapat pada sitosol. Yang ke-11 ada organel, yaitu suatu badan atau bagian padat dari sel yang memiliki fungsi khusus. Yang ke-12 ada ribosom, yaitu organel berbentuk bintik kecil yang tersusun atas RNA dan protein. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintetis protein yang dibutuhkan sel dan mengelompokkan membentuk poliribosom. Ribosom terdiri atas dua, yaitu ribosom bebas dan ribosom ikat. Yang ke-13 ada badan Golgi atau diskotom vakuola pipi yang terdiri dari kisternanda lumen. Badan
Golgi ini berfungsi sebagai tempat modifikasi protein yang disintetiskan ribosom untuk diubah menjadi enzim, hormon, protein, struktural, atau organel baru. Yang ke-14 ada retikulum endoplasma, yaitu penghubung membran inti ribosom dan badan Golgi yang berbentuk kantung pipih yang memenuhi sebagian sitoplasma. Macam-macam retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus yaitu tidak terdapat ribosom, letaknya jauh dari membran inti. Fungsinya yaitu sebagai tempat sintetis lemak untuk hormon, metabolisme karbohidrat, penyimpanan kalsium, dan detoksifikasi racun. Lalu ada retikulum endoplasma kasar, yaitu terdapat ribosom, letaknya kebanyakan dekat dari membran inti, fungsinya sebagai mensintetiskan protein bersama ribosom yang akan digunakan sel membran atau sel luar. Yang ke-15 ada lisosom, yaitu kantung yang berfungsi untuk mencerna makromolekul yang masuk ke dalam sel secara fagositosis. Lisosom ini berisi enzim hidrolitik yang dapat mencerna karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Menghidrolisis lemak, protein, asam nukleat, dan polisakarida. Yang ke-16 ada peroksisom, yaitu menghasilkan enzim katalase untuk mengubah H2O menjadi H2 dan O2. Lalu menghasilkan enzim oksidatif untuk mengubah H2O2 untuk merombak lemak. Yang ke-17 ada mitokondria, yaitu organel yang melakukan respirasi yang terdiri atas krista dan matriks. Mitokondria ini mengubah senyawa organik yang diterima menjadi energi ATP melalui respirasi. Lalu mitokondria ini dapat mensintetiskan protein sendiri karena memiliki DNA sendiri. 18 ada mesosom. Mesosom ini berfungsi sebagai penghasil energi. Biasanya mesosom ini terletak di dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan biner sel bakteri. Pada membran mesosom ini terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.